Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pratama Karan Putra. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan membawakan materi yang menjadi pondasi utama dalam dunia keuangan, yaitu Bank Risk Management. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Rudi Sanjaya selaku dosen pengampu mata kuliah Bank Risk Management atas bimbingannya. Tak lupa juga untuk teman-teman semua yang sedang menonton video ini, terima kasih sudah hadir dan menyimak. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Oke teman-teman, kalau misalnya kita bicara soal bank, pasti kita bicara soal bisnis kepercayaan. Nah, bagaimana cara bank menjaga kepercayaan itu di tengah ketidakpastian? Jawabannya pasti adalah di manajemen risiko. Nah, kalau misalnya kita mengacu pada buku The Practice of Risk Management dari SBC Warburg, manajemen risiko ini adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang dirancang organisasi untuk mengelola, memantau, dan mengendalikan eksposur risiko. Sederhananya, ini adalah sistem navigasi atau sabuk pengaman bagi bank agar setiap potensi ancaman bisa kita deteksi dan kendalikan sebelum berubah menjadi kerugian yang paling nyata. Oke, risiko di dunia perbankan itu sangat beragam teman-teman dan saling berkaitan. Mari kita bedah 4 yang pertama. Pertama ada risiko kredit. Ini adalah risiko paling klasik yaitu saat nasabah atau counterparty gagal memenuhi kewajibannya. Nah, kita harus bisa kelola ini dengan ketat supaya dana yang disalurkan bank tidak macet. Kedua, ada risiko pasar. Ini terjadi karena fluktuasi kondisi pasar seperti perubahan suku bunga atau nilai tukar mata uang yang bisa berdampak pada aset bank. Ketiga, risiko likuiditas yaitu risiko saat bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik secara likuiditas pasar maupun pendanaan. Dan keempat, risiko operasional yang bersumber dari kegagalan proses internal, manusia, sistem, ataupun faktor eksternal. Lanjut ke jenis risiko berikutnya, yang tak kalah penting, ada risiko hukum yang muncul akibat kelemahan aspek yuridis kita atau perubahan aturan. Nah, lalu risiko strategik yang terjadi jika bank salah mengambil langkah bisnis atau gagal beradaptasi dengan perubahan pasar. Ada juga risiko reputasi. Ini sangat krusial karena menyangkut persepsi negatif publik. Kalau nama baik bank rusak, kepercayaan nasabah akan runtuh. Dan terakhir adalah risiko kepatuhan, yaitu risiko akibat bank tidak mematuhi atau melanggar aturan dan standar yang berlaku. Kita harus menjaga kedelapan risiko ini agar tetap sehat secara menyeluruh. Lalu, bagaimana strategi bank dalam menjinakkan risiko-risiko tadi? Kita punya 4 pilar utama. Nah, pertama, tata kelola terpadu, di mana semua lini organisasi punya tanggung jawab yang jelas. Kedua, penyusunan profil risiko secara berkala sesuai ketentuan OJK sebagai lahan pengambilan keputusan. Ketiga, kita butuh SDM profesional yang kompeten dan paham standar internasional seperti Basel II. Dan keempat, kebijakan likuiditas yang kuat, mulai dari penetapan cadangan kas hingga limit risiko untuk menjaga stabilitas. Nah, supaya semua tadi jalan dengan benar, bank wajib punya landasan yang namanya GCG atau Good Corporate Governance. Berdasarkan aturan OJK, POJK nomor 55/2016, ada 5 prinsip yang nggak boleh ditawar. Yang pertama adalah transparansi. Bank harus jujur dan terbuka soal informasi ke publik. Nggak boleh ada yang disembunyikan. Lalu yang kedua, akuntabilitas. Semua divisi harus jelas tugasnya dan bisa tanggung jawab sama hasil kerjanya. Jadi nggak bisa saling lempar tanggung jawab. Yang ketiga, responsibility. Bank bukan cuma cari untung, tapi harus taat aturan dan peduli sama tanggung jawab sosial. Ya, lalu yang berikutnya independensi. Ini kunci, manajemen bank harus mandiri, nggak boleh disetir atau diintervensi pihak manapun yang punya kepentingan pribadi. Lalu yang terakhir adalah fairness. Bank harus adil ke semua pihak, mau itu nasabah gede atau kecil, semua punya aturan hak yang sama sesuai aturan. Lalu untuk menjalankan semua itu, bank butuh namanya infrastruktur pendukung, mulai dari kebijakan tertulis, SDM ahli, hingga teknologi data yang akurat untuk memantau risiko secara real time. Bank juga harus memiliki sistem pengendalian internal yang ketat dengan pemisahan fungsi yang tegas. Strategi ini dilakukan demi mendukung rencana bisnis bank agar setiap target bisa tercapai tanpa terhambat oleh risiko yang tidak terkelola. Agar lebih jelas nih teman-teman, mari kita lihat salah satu contoh nyata yang pernah terjadi dan mengguncang dunia finansial, yaitu kasus risiko operasional pada Citigroup. Bayangkan ya teman-teman,
Citigroup pernah mengalami kesalahan transfer dana yang sangat fantastis, yaitu mencapai sekitar USD 81 triliun. Kejadian ini berawal dari kombinasi maut antara human error atau kesalahan input data dan lemahnya kontrol internal pada saat itu. Ini membuktikan bahwa tanpa pengawasan yang berlapis, satu kesalahan kecil bisa berdampak sistemik. Citigroup langsung mengambil langkah berani dengan pembatasan transaksi, investigasi mendalam, dan laporan secara transparan ke regulator. Sebagai solusi permanen, mereka melakukan modernisasi sistem IT dan otomatisasi kontrol untuk transaksi ekstrim. Nah, pelajaran yang kita dapat adalah memperkuat budaya risiko dan melakukan stress testing secara rutin bukanlah pilihan, tapi kewajiban mutlak bagi setiap bank. Oke, sebagai penutup teman-teman, manajemen risiko perbankan adalah sebuah ekosistem yang harus berjalan terus secara terintegrasi dengan mengelola 8 risiko utama tadi lewat tata kelola yang baik, infrastruktur yang kuat, dan belajar dari kasus besar seperti Citigroup. Bank tidak hanya akan bertahan, tapi juga akan semakin dipercaya oleh masyarakat luas. Demikian presentasi dari saya, semoga penjelasan tadi bermanfaat dan menambah wawasan rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Pak Rudi. Jika ada yang ditanyakan atau kita diskusikan lebih lanjut, saya dengan senang hati menyambutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.